Perasaan bersalah bisa sangat menekan, bikin stres, membuat kita jadi mempertanyakan diri sendiri. Kenapa kita berbuat kesalahan itu? Apa kita bukan orang yang baik? Beruntunglah jika kita termasuk orang yang belum pernah atau have no idea atas perasaan semacam itu. Karena serius deh, kalau aku ngalamin setengah aja dari yang dialami oleh Jake Gyllenhaal dalam film The Guilty ini, aku mungkin sudah menelan inhaler asma yang dipegangnya itu bulat-bulat. The Guilty garapan Antoine Fuqua memang dirancang sebagai thriller ruang tertutup supaya perasaan stres dan helpless yang mendera karakter bercelanya tadi tersampaikan dengan kuat kepada kita. Seorang petugas di balik meja layanan telepon 911 bernama Joey Balor lah yang jadi karakter utama. Soon we learn bahwa itu ternyata bukan pekerjaan asli Joe. Dia tuh di sana cuma sebagai hukuman, istilahnya. Jadi Joe ini dia turun pangkat dari police officer ke bagian telepon-teleponan tersebut karena Joe telah melakukan suatu kesalahan di lapangan. Dan malam itu adalah malam sebelum sidang keputusan terhadap kesalahannya. Kita nggak langsung dikasih tahu kesalahannya itu apa. Instead, film membuat kita terus melekat kepada Joe, melihat bagaimana rasa bersalahnya itu mempengaruhi perilaku Joe. Bagaimana Joe menjawab telepon dari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Seperti apa reaksi dan jawabannya gitu. Sampai ketika si Joe menjawab panggilan SOS dari wanita bernama Emily. Joe meyakini Emily adalah korban penculikan, sehingga dia lantas tersedot ke dalam kasus tersebut, lebih dalam daripada yang seharusnya. Joe percaya kasus Emily yang melibatkan 2 anak kecil itu adalah kasus besar yang harus dia tangani dan harus ia selesaikan sebagai bukti bahwa ia adalah polisi yang baik. Jika tidak original adalah sebuah pelanggaran, film The Guilty ini bersalah karena dia adalah remake dari film Denmark yang ditawarkan ke Academy Awards tahun 2018 yang lalu. Jadi film ini ya dalam konotasi negatif dia adalah remake versi Hollywood dari film Denmark tersebut. Dan secara garis besar, The Guilty memang persis sama dengan cerita The Guilty original itu. Alur ceritanya, konsepnya, misteri kasusnya, bahkan sampai ke dialog-dialognya pun serupa. Dan ya, film ini memang isinya bakal dialog-dialog doang. Nggak bakalan ada action kejar-kejaran dan sebagainya. Jadi pokoknya film ini tuh seperti salinan kalimat per kalimat, detik per detik pada film original. Frame-frame close up, entah itu menampilkan wajah dan sorot mata si Jake, ataupun menampilkan tangan yang menggenggam inhaler seolah itu adalah bola peredam stres, juga dilakukan oleh Antoine Fuqua. Nah, jadi kalau sama begitu, mungkin kalian bertanya, kenapa kita mesti nonton film ini, nonton yang remake gitu, kenapa nggak nonton yang originalnya aja? Untuk apa film ini dibuat? Sutradara menjawab pertanyaan tersebut dengan actually memasukkan beberapa hal yang jadi pembeda. Hal-hal kecil yang sekilas tampak nggak penting, tapi ternyata membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap karakter si film ini sendiri. Dari latar misalnya, ketika memindahkan lokasi ke Amerika, ke Los Angeles, Fuqua sudah paham. Keadaan di Denmark, tempat cerita ini berasal, tentu berbeda dengan situasi di Amerika. Hal kecil yang jadi pertimbangan Fuqua seputar lokasi adalah dia menciptakan latar belakang atau situasi yang menambah kepada bobot rintangan yang dialami oleh Joe nanti. Fuqua memasukkan kebakaran besar di Los Angeles sebagai latar, supaya ketika nanti karakter utama yang sebenarnya cuma tinggal duduk, tinggal jawab telepon, dia nggak cuma mencet-mencet tombol doang untuk nolong orang gitu. Jadi supaya si Joe itu nggak segampang itu menghubungi divisi sana-sini dan mengirim pertolongan. Latar kebakaran jadi penghambat opsi yang bisa digunakan oleh Joe dalam keinginannya menolong orang, yang tentu saja jadi berarti menambah tekanan pada karakter tersebut. Untuk menguatkan konflik inner si Joe yang ingin menolong tapi nggak bisa itulah, Fuqua juga sesekali membuat kita keluar dari kantor. Misalnya ketika memperlihatkan penyetopan sebuah van putih di jalanan. Namun sebenarnya itu kita nggak really keluar, melainkan lewat visual imajinasi Joe saja. Visual yang dimainkan oleh Fuqua pakai shot-shot yang dreamlike. Asap kebakaran yang jadi latar tadi itu pun pada akhirnya turut mendukung kepada bangunan visual tersebut. Lalu tentu saja karakter utamanya, si Joe.
Fuqua memberikan lebih banyak konflik untuk Joe, lebih banyak dilema. Jika karakter utama pada The Guilty original adalah polisi yang memang memiliki masalah temperamen, tapi dia berusaha keras untuk tetap tenang, maka Joe dalam The Guilty yang kali ini adalah karakter yang lebih meledak-ledak. Joe dengan mudah emosi, dia kerap membentak rekan-rekan yang ada di ruangannya itu karena mereka nggak membantu dia gitu. Si Joe ini juga gampang ngejudge orang. Kalau ada yang minta tolong, dia ngejudge. Lu jangan mabuk dong makanya gitu. Dia bilang gitu sama orang yang minta tolong. Karakter Joe terasa punya konflik yang lebih banyak. Dia punya masalah keluarga yang jadi stake tambahan, sehingga memperdalam karakternya. Si Joe ini dia nggak rela harus pisah sama putri ciliknya, sehingga dia benar-benar kalut berjuang menyelamatkan Emily. Karena kasus Emily inilah satu-satunya kesempatan bagi Joe untuk dia dapat dukungan bahwa dia itu beneran polisi yang baik yang tidak bersalah saat persidangan nanti. Bahkan soal penyakit asma yang tampak diderita oleh Joe diberikan oleh Fuqua demi menambah lapisan karakter ini. Asma adalah kelemahan Joe, dan karakter itu mati-matian berusaha tampak kuat dan pegang kendali. Dia pura-pura nggak batuk gitu. Kalau ada orang yang masuk ketika dia pakai inhaler, dia langsung nyembunyiin inhalernya. Seolah-olah itu nunjukin bahwa polisi itu harus kuat. Si Joe ini percaya polisi itu harus kuat gitu. Nah, peran Joe yang ditambah sana-sini supaya nggak persis nyontek film originalnya itu hanya akan bekerja di tangan aktor yang paham untuk bermain dengan rasa dan aktor yang tahu ada range di balik setiap emosi meledak-ledak yang harus ditampilkan. Marah-marah itu kan nggak harus melulu sama gitu, nggak harus melulu teriak-teriak aja gitu. Aku honestly mikir kalau bukan Jake Gyllenhaal yang meranin, si Joe ini nggak bakal sanggup jadi penopang film. Karakternya nggak akan mencapai kedalaman emosional yang diniatkan, sehingga nanti film ini akan beneran gagal. Jadi aku yakin Fuqua setelah syuting pasti sungkem sama Jack. Karena Jack membuat film ini tidak jadi film marah-marah. Yang dilihat Jack di layar monitor itu mungkin kita tidak mengerti, namun kita paham apa yang ia rasakan di momen eksak itu. Ingat ketika tadi aku menyebut dialog film ini sebagian besar sama persis sama film originalnya. Well, Jack mampu membawakan dialog-dialog yang sama tersebut dengan nada yang berbeda. Jadi walaupun dialognya sama, tapi kita ngerasain bahwa karakter di dua film itu beda gitu, beda masalah, beda orang. Itu karena si Jack mampu menyuntikkan emosi yang berbeda pada setiap kalimat-kalimat yang ia ucapkan. Meski ceritanya sama, tapi karakter utama kedua film itu diniatkan sebagai karakter dengan dilema atau konflik berbeda. Dan Jack berhasil mewujudkan visi tersebut. Jack juga membantu ngejual acting-acting lawan mainnya. Jadi di film ini tuh ada Riley Keough yang menjadi Emily, ada aktor cilik Christiana Montoya, ada Ethan Hawke juga. Mereka kan kebagian acting lewat suara doang, yang lebih susah sebenarnya kan. Dan Jack menjadi perekat yang menyatukan mereka semua. Kita dapat merasakan dengan kuat betapa harapan dan keputusasaan datang silih berganti merasuki diri Joe. Pergulatan bahwa dia orang baik atau bukan terus bergulir sepanjang 90 menit durasi. Certainly, misteri kasus Emily yang ia tangani membuatnya belajar banyak. Dan itu adalah pelajaran soal mengakui perbuatan yang telah dilakukan. Suara yang paling harus ia jawab duluan itu adalah suara nuraninya sendiri. Karena justru dengan menerima dia bersalah, maka seseorang telah membuktikan mereka itu adalah orang yang baik, bukan orang yang jahat. Cerita ini dibawa Fuqua masuk ke dalam situasi yang relevan mengenai maraknya peristiwa-peristiwa yang menunjukkan police brutality. Fuqua membuat film ini urgent dengan muatan tersebut. Dia menyelipkan dialog yang menggambarkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap polisi memang telah berkurang drastis. Polisi tidak lagi dianggap sebagai pahlawan. Maka di tangan Fuqua, cerita ini jadi memiliki fungsi untuk mengetuk nurani para polisi lewat si Joe. Sepanjang durasi kita belajar dan menyimpulkan bahwa Joe adalah salah seorang dari polisi yang mengabuse power kepada masyarakat sipil, yang main tangan hanya karena ia bisa. Kisah Joe adalah saga redemption yang dilakukan dengan cara yang lebih peka karena langsung menjadikan pelaku sebagai subjek. Nggak kayak filmnya Jared Leto yang judulnya Little Things, yang itu tone deaf banget sehingga malah kayak membela polisi. Bahwa perbaikan itu kan harus datang dari mereka sendiri. Mereka yang harus berani ngaku salah dan menerima hukuman.
Perbedaan yang dilakukan pada ending adalah statement. Namun, ada satu perbedaan yang dilakukan oleh film ini yang terasa kurang pas dengan tone keseluruhan. Karena bagaimanapun juga kan cerita The Guilty bekerja maksimal dalam nada atau tone cerita yang kelam, yang grim. Film originalnya mempertahankan hal tersebut. Sedangkan film remake-nya yang ini, yang punya statement tambahan tadi, malah mengurangi persentase kelam tersebut. Jadi ada satu karakter yang ternyata tidak mati gitu. Padahal kematiannya justru adalah salah satu pembelajaran kuat untuk karakter utama. Jadi, seolah film The Guilty ini tuh tidak mau berakhir dengan banyak kemuraman. Maka Redemption Joe harus dibarengi dengan reward. Itu keputusan yang diambil oleh film ini. Dan mengakhiri cerita dengan kayak gitu tuh, ini tuh tipikal Hollywood banget. Yang sebenarnya nggak cocok dan agak bertentangan dengan poin cerita pada awal. Nah, jadi buatku, itulah problem minor yang ada pada film ini. Selebihnya The Guilty adalah thriller crime yang syarat dan urgent untuk ditonton. Walaupun kurang dari sisi originalitas, tapi film ini masih nunjukin geliat kreatif. Dan dia punya kepekaan terhadap isu dan rasa. Penampilan acting Jake Gyllenhaal carry this vision altogether. Konsep dimainkan maksimal ke dalam konflik inner karakter. Dilakukan lewat treatment yang membuat kita tetap lekat kepada si karakter utama. Sehingga walaupun isinya dialog doang, film ini tetap menarik dan gak bosenin. Kasus yang dihadirkan punya pengungkapan yang dilakukan dengan cermat dan tidak membuat ceritanya terasa seperti dibuat-buat gitu, ataupun jadi seperti agenda murahan. Kekurangan film ini buatku cuma satu, yakni tidak mampu menepis kenyataan bahwa istilah remake versi Hollywood itu ternyata adalah istilah yang masih berkonotasi negatif. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk The Guilty. That's all we have for now. Bagaimana pendapat kalian tentang karakter-karakter polisi yang digambarkan oleh film ini? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Khusus Oktober, ada kaos-kaos versi Halloween. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.